Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Ariyanti dengan NIM 240404501011. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua pembahasan penting. Yang pertama mengenai pendekatan behaviorisme dan yang kedua mengenai 3 modifikasi perilaku. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pendekatan behaviorisme. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai pendekatan behaviorisme, teman-teman harus mengetahui apa sih behaviorisme itu sendiri. Nah, behaviorisme merupakan suatu teori atau aliran psikologi yang berfokus pada perilaku manusia yang dapat diamati dan diukur. Nah, teori ini juga berpendapat bahwa perilaku manusia dapat diubah ataupun dibentuk melalui adanya stimulus dan respon yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Nah, dari teori tersebut muncullah pendekatan behaviorisme sebagai suatu metode atau cara memahami dan mengubah perilaku manusia berdasarkan prinsip stimulus dan respon. Nah, pendekatan ini meyakini bahwa perilaku tersebut dapat diubah, dibentuk, diperkuat, dan dikurangi dengan memberikan rangsangan tertentu dari lingkungan. Nah, sebagai contoh, ada seorang mahasiswa yang sering menunda mengerjakan tugas dan baru akan mengerjakannya ketika tugas tersebut mepet dengan deadline. Nah, hal ini membuat mahasiswa tersebut merasa kewalahan dan stres akan tugasnya tersebut. Nah, sahabatnya yang melihat kondisi tersebut mulai memberikan motivasi dan mendorong temannya tersebut untuk berubah. Nah, setiap kali mahasiswa tersebut mencoba untuk mengerjakan tugas lebih awal, sahabatnya akan memberikan semangat dan motivasi sebagai suatu apresiasi kecil. Nah, seiring berjalannya waktu, mahasiswa tersebut merasa lebih termotivasi dan mulai mengerjakan tugasnya lebih awal karena mendapatkan dukungan dari sahabatnya. Nah, lingkungan sosial yang mendukung hal ini secara perlahan, mahasiswa tersebut secara perlahan membentuk kebiasaan baru di mana ia memulai menyelesaikan tugasnya sebelum tenggat waktu. Kebiasaan menunda pekerjaan ini berkurang karena ia belajar dari pengalaman sosial dan stimulus yang diterimanya sehari-hari. Nah, untuk mengubah perilaku menunda-menunda tugas yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut digunakan 3 prinsip utama, yaitu penjelasan kita yang kedua, yaitu 3 modifikasi perilaku. Nah, modifikasi perilaku yang pertama yaitu reinforcement atau penguatan. Nah, reinforcement merupakan cara untuk mendorong seseorang agar ingin mengulangi perilaku baiknya. Nah, hal ini dilakukan dengan memberikan sesuatu yang menyenangkan saat dia melakukan hal yang benar. Sebagai contoh, sahabat yang memberikan pujian atau apresiasi dan reward kecil seperti traktiran karena mahasiswa tersebut mulai mengerjakan tugasnya dengan lebih awal. Nah, karena merasa senang dan dihargai, mahasiswa tersebut jadi termotivasi untuk terus mengulangi kebiasaan baik tersebut. Modifikasi yang kedua yaitu punishment atau hukuman. Nah, punishment merupakan cara untuk mengurangi atau menghentikan kebiasaan buruk dengan memberikan konsekuensi saat perilaku itu terjadi. Nah, sebagai contoh, jika mahasiswa tersebut kembali menunda tugasnya, sahabatnya tidak akan menemani ataupun bahkan tidak ingin membantu mahasiswa itu. Hal ini membuat mahasiswa tersebut merasa tidak nyaman dan akhirnya berusaha untuk tidak mengulangi kebiasaan menundanya. Modifikasi yang ketiga yaitu shaping atau pembentukan perilaku. Shaping adalah proses membentuk kebiasaan baik secara bertahap, mulai dari langkah-langkah kecil. Setiap kemajuan sekecil apapun itu tetap diberikan semangat atau apresiasi supaya seseorang tersebut makin termotivasi. Sebagai contoh, sahabatnya memberikan semangat ketika temannya tersebut dapat mulai memahami tugas, mengerjakan sedikit demi sedikit bagian tugas atau menyicil-nyicilnya. Nah, lama-lama mahasiswa tersebut mampu menyelesaikan tugas lebih awal tanpa merasa terbebani dengan deadline. Nah, dengan ketiga cara tersebut,
yaitu cara reinforcement, punishment, dan shaping. Perilaku seseorang bisa diarahkan ke arah yang lebih baik dengan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Tadi penjelasan saya mengenai pendekatan behaviorisme dan 3 modifikasi perilaku. Semoga pembahasan tersebut dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.